Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ketua RW 09 Perumahan Villa Surya Jaya Bapak Udi Sudiman. Yang kami hormati Ketua RT 01 sampai 08 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Kusmawan, Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah Bapak Ibun Dermawan, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Iftar Jami'i pada sore hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Sebelum kami memulai acara ini, izinkan kami untuk membacakan rundown acara pada sore hari ini. Rundown acara: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan-sambutan, 4. Penampilan anak TPQ, 5. Acara puncak, ceramah oleh Syekh Anas Muhammad dari Palestina, 6. Penutup dan doa bersama. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita dengarkan lantunan acara suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hafiz. Kepada Ananda Hafiz dipersilakan. Yang mana? Ini. Ini enggak sih? Oh iya, dua. Ya. Iya udah. Cepat. Ini juga. Ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue juga pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tanya suara tadi kedengeran. Ayyaman ma'dudat. Sama suara apa? Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ananda Hafiz atas tilawah yang begitu merdu. Semoga ayat-ayat yang dibacakan menambah keberkahan di majelis kita ini. Selanjutnya kita memasuki sesi sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah, Bapak Ibu Dermawan. Kepada beliau dipersilakan. Miki yang mana Miki? Saya nggak usah surat tadi. Tadi nggak usah. Nggak ada kasih tahu sama sekali. Terus gimana? Tahu tadi katanya cuma bilang Mbak Hilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin warga Villa Surya Jaya RW 09, yang terhormat Ketua RW kita Bapak Hafiz Giman, yang terhormat Ketua RT 01 sampai dengan 08 yang mungkin barangkali hari ini hadir semua ya. RT 2 hadir alhamdulillah, RT 1, RT 3 sudah terlihat alhamdulillah, mudah-mudahan bisa hadir semua. Yang terhormat dan DKM Masjid Al-Mujahidin, yang terhormat juga dari tamu kita, pengisi nanti tausiah kita, Syekh Anas. Alhamdulillah, beliau langsung dari Palestina tepat ke sini, mampir ke Masjid Al-Mujahidin. Beliau adalah salah seorang ulama muda dari dari Palestina, dan beliau menyapa kita, mengajak kita ingin bertemu dengan kita, bersilaturahmi dengan kita, berbagi cerita bagaimana perjuangan beliau di Palestina. Teman-teman beliau di sana nanti akan diceritakan oleh beliau di sini. Yang terhormat juga para jemaah undangan hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, seluruh umatnya, dan insyaallah mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan memberikan hal yang lain, tapi kita coba akan saya kembali mengingatkan kepada Bapak sekalian, mari kita berikan dukungan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Mari kita beri dukungan secara moral maupun spiritual kepada saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua jamaah Masjid Al-Mujahidin, kepada warga wilayah RW 9 yang sudah bisa menghadiri iftar jamaah kita di sini. Ini adalah acara kita, acara bersama kita, acara warga kita. Dengan silaturahmi seperti ini kita akan saling bertemu. Yang mungkin barangkali kita dalam sehari-hari tidak pernah ketemu, walaupun dalam satu komplek, walaupun dalam satu hotel, terkadang kita tidak pernah ketemu dengan saudara kita. Tapi di sini kita bertemu semua di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah-mudahan dengan yang hadir di sini semuanya mereka berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak panjang lebar, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Syekh Inas. Mudah-mudahan nanti bisa mengubah kita untuk ikut berjuang. Mari kita berjuang dengan materi kita atau apapun nanti dari sini, entah apapun. Mudah-mudahan nanti perjuangan kita juga dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lawan. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu Nirmawan atas sambutannya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Kusmawan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ustaz Anas dari Kasih Palestin, jazakallah atas kehadirannya. Yang saya hormati Ustadz RW beserta Ibu dan seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01, Ibu Ketua RT 01 dan Bapak-Bapak Ketua RT 2 sampai dengan 8, yang juga beserta Ibu dan juga stafnya. Yang mudah-mudahan kesemuanya juga Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Mujahidin beserta seluruh jajaran guru-guru madrasah, TPQ, TKQ dan juga pengajar di Madrasah Masjid Al-Mujahidin, yang kesemuanya juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati panitia Ramadan 1446 Hijriah, baik itu yang bapak-bapak yang senior baik maupun panitia remaja yang tahun ini insya Allah 70-30 ya, 70 remaja, 30 bapak-bapak, yang kesemuanya juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati semua pengurus Masjid Al-Mujahidin, pengurus Mushola Al-Furqan, wakil khusus Ketua DKM Mushola Al-Furqan Bapak Kandar, jazakallah atas kehadirannya. Tak terlupa kepada Abah Sarif selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Mujahidin dan juga Ketua Paguyuban
Perum Pila Surya Jaya yang kesemuanya hari ini hadir, mudah-mudahan kesemuanya juga Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, adik-adik, anak-anakku sekalian yang hari ini hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kesemuanya yang hadir Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua pada sore hari ini masih Allah perkenankan untuk bermuhajahah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka acara buka bersama warga Perum Pila Surya Jaya, muslimin muslimat warga Pila Surya Jaya, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dibersamai oleh tim kasih Palestina beserta rombongan yang insya Allah dipimpin oleh Al-Ustadz Anas Muhammad yang sore hari ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Sholawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada qudwah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami mewakili Masjid Al-Mujahidin. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada ibu-ibu muslimin muslimat warga Perum Pila Surya Jaya yang hari ini sudah mensupport acara kami dengan menyediakan makanan berbuka, makanan utama untuk berbuka, yang mana pada sore hari ini kami DKM hanya bisa menyiapkan takjil berbuka, kurma dan juga air putih. Dan alhamdulillah untuk nasi dan juga yang lainnya alhamdulillah disupport oleh ibu-ibu dari seluruh warga muslimin muslimat warga Perum Pila Surya Jaya. Yang kedua, kami juga mohon maaf dari kami mewakili pengurus Masjid Al-Mujahidin bila mana acara ini mungkin kurang sempurna, tapi insya Allah ini yang bisa kami berikan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa mengakomodasi semua, baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak. Untuk itu mungkin saya lihat yang di luar dipersilakan untuk masuk, area TPQ masih kosong dan adik-adik juga bisa masuk ke lebih depan lagi. Bapak Ibu hadirin, untuk sore hari ini tim Ustadz Anas sudah menginformasikan kepada kita bahwasanya beliau dari sini ada agenda lagi di Gunung Putri. Jadi beliau hanya bisa maksimal sampai dengan 5:30 atau jam 5:30. Jadi nanti beliau langsung ke Gunung Putri. Jadi acara mungkin nanti ada sedikit yang dirubah. Yang tadinya penampilan mungkin sekarang nanti dirubah ba'da 5:30 sampai dengan berbuka sebagian. Tapi untuk acara intinya nanti insya Allah ada sambutan juga dari tim kasih Palestina untuk memaparkan terkait nanti tausiah dan juga galang donasinya. Terakhir dari kami dari Masjid Al-Mujahidin, jazakallah kepada semua muslimin muslimat warga Perum Pila Surya Jaya yang sudah mensupport semua program Masjid Al-Mujahidin, dimulai dari awal Ramadan, penyediaan air minum, semuanya, lelang pengadaan atau pembuatan kantor madrasah juga alhamdulillah pada sore hari ini sudah terlihat di angka 8.500.000. Insya Allah di kisaran kita kebutuhan di angka 45 juta. Sekarang sudah ada 8.500.000. Insya Allah sudah ada 15% ya, 15%. Insya Allah mudah-mudahan 15 hari ke depan kebutuhan atau tim pembangunan kami insya Allah akan tercukupi. Terakhir kepada muslimin muslimat hadirin yang hadir, dipersilahkan
untuk mempersiapkan infak terbaiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Hari ini Ustaz Anas bisa hadir di sini karena beliau sekolah di Mesir. Sedangkan saudara-saudaranya yang di Palestina sana masih tetap diintimidasi walaupun dalam keadaan gencatan senjata. Alhamdulillah karena beliau masih kuliah di Mesir, beliau bisa keluar ke Indonesia dan bisa bertemu dengan kita. Tapi saudaranya malah kabar beberapa hari yang lalu pamannya tertembak atau apa. Insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di sini kita kembali mengingat saudara kita yang di Palestina yang hari ini sangat kesusahan. Mudah-mudahan dengan adanya beliau empati kita, simpati kita bisa dituangkan dengan nanti semaksimal mungkin memberikan infaknya untuk Palestina. Jazakallah atas waktunya. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Bapak Kusmawan. Terima kasih atas sambutannya. Semoga beliau diberi keberkahan kepada Allah dan seluruh pengurus masjid. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Ketua RW 09 Perumahan Villa Suryajaya kepada Bapak Ugi Sugiman. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kesempatan sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama dan insya Allah kita di sini nanti akan mendengarkan bagaimana nasihat ataupun juga mungkin kabar-kabar dari saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Ada di tengah-tengah kita Syekh Anas dari Gaza, dari Palestina, yang semoga nanti insya Allah banyak memberikan informasi yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita. Yang kami hormati seluruh hadirin, khususnya kepada seluruh panitia, anak-anak muda kita, dan juga kepada ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu PKK RW dan PKK RT 01 sampai 08, para ketua lingkungan RT 1 sampai RT 08 beserta seluruh jajaran dan stafnya. Saya copy paste dari Ustaz Wawan aja, tadi sudah komplit ya. Yang disebutin sudah komplit. Ini saya ngeliatin waktu bagaimana kita lebih memaksimalkan nanti untuk penyampaian dari beliau, sehingga saya tidak berpanjang dalam. Ini hanya ingin menyampaikan ahlan wa sahlan Syekh. Welcome to our perumahan tuh apa perumahan tuh? To our place, gitu aja. Welcome to our country. Insya Allah kita tidak akan berlama-lama karena kita ada yang jauh lebih penting untuk kita dengarkan nasihat dan juga penyampaiannya nanti dari Syekh Anas beserta tim. Di sini ada Ustaz Imam beserta teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kami atas nama Ketua Lingkungan RW 09 mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh pihak yang telah membantu sampai acara silaturahmi warga RW 09 ini bisa terlaksana atas kerjasama dari panitia dipimpin Pak Abah Igun, kemudian Ketua DKM Ustaz Wawan, remaja masjid, ibu-ibu PKK, ibu-ibu majelis taklim, ibu PKK, semuanya yang telah berkontribusi. Kami hanya bisa mengucapkan jasa khairan katsir. Semoga Allah senantiasa menambahkan keberkahan di lingkungan kita. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan pada hadirin semuanya, tadi pagi sudah mengikuti kajian dari Ustaz Awal yang betul-betul sangat bermanfaat untuk kita memahami konsep rasa syukur. Dan kita saat ini betul-betul ingin membuktikan kepada Allah, kita diberikan negara Indonesia yang begitu besar, yang begitu subur, yang punya kekayaan alam yang luar biasa. Dan satu lagi, kita diberikan nikmat berupa negara yang aman,
negara yang merdeka, yang kita tentu ingin mendukung kemerdekaan itu juga untuk saudara kita di Palestina. Maka mari kita tunjukkan rasa syukur kita yang sudah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa besar sebagai bangsa Indonesia ini, yang juga kita diberikan kenikmatan tidak hanya negara yang besar, tidak hanya wilayah yang subur, tidak hanya negara yang merdeka, tapi kita juga diberikan kenikmatan berupa mayoritas 90 sekian persen kita adalah Muslim. Orang-orang yang diberikan Allah nikmat berupa Islam, diberikan nikmat berupa kalimat sangat luar biasa, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka mari kita buktikan setiap orang yang sudah bersyahadat, yang mempunyai kalimat yang sama di hati kita, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka semua adalah bersaudara. Beliau beserta seluruh warga di Palestina jauh di mata, tetapi dekat di hati. Bahkan dalam doa kunut yang sudah disampaikan Ustaz Wawan, selalu mengingatkan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Perjuangan mereka yang luar biasa, yang ini menjadikan kita orang Islam masih mempunyai harga diri. Mungkin nanti Ustaz Wawan bisa terjemahkan. Kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita para mujahidin Palestina, khususnya di Gaza, karena mereka lah umat Islam masih punya harga diri, Pak. Kalau enggak, kita ini hampir di semua tempat umat Islam itu terlihat lemah. Bagaimana kita kelihatan besar, kelihatan banyak, tetapi belum tentu mempunyai keberanian seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang tetap mereka berjuang sebagaimana perjuangan kita dulu di zaman penjajahan. Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa para mujahidin Hamas mereka itu adalah teroris, sesungguhnya sama seperti anggapan orang-orang Belanda yang menganggap para pejuang kita, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan para pejuang yang lain, mereka adalah teroris. Mereka adalah pejuang, dan kita hari ini buktikan rizki, sebagian rizki Allah titipkan kepada kita. Mari kita titipkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah tidak akan berkurang rizki orang-orang yang menginfakkan rizki di jalan Allah, khususnya di jalan para pejuang. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapkan infak terbaik kita, insya Allah beliau akan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi penyambung antara kita dengan saudara kita di Palestina. Aku berkata astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Terakhir, nanti saya tadi udah minta ke Ustaz Wawan, Tafikun, dan juga kepada tim, nanti nggak apa-apa sebelum 5:30, semoga nanti kita masing-masing bisa ada sesi foto bersama menunjukkan dukungan kita atas perjuangan mereka dan juga kenang-kenangan untuk ilmuwan kita. Silakan nanti dari tim ibu-ibu ada sessionnya, remaja masjid ada sessionnya, kemudian bapak-bapak dan pengurus mungkin juga nanti ada sessionnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk penyemangat kita, khususnya sebagai umat Islam yang sedang mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Bapak Ugi Suliman atas sambutannya. Semoga Allah memberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan beliau. Baik, sambutan terakhir akan disampaikan oleh Ustadz Imam dari Kasih Palestina. Kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik. Alhamdulillah, untuk mukadimah saya mengikuti kepada apa yang sudah disampaikan sebelumnya para asatid dan juga yang sudah memberikan sambutan. Yang kami hormati seluruh yang hadir, baik itu dari unsur pemerintah ataupun unsur tokoh agama dan juga DKM masjid.
para remaja masjid, ibu-ibu majelis taklim, dan semua anak-anak yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, generasi terbaik kita. Insya Allah menyambut apa yang tadi disampaikan oleh yang sebelum-sebelumnya, bahwa kami dari lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang begitu hangat ini. Luar biasa auranya, semangatnya, rasa cinta dan perhatiannya untuk Palestina sudah tergambar sangat jelas. Sepertinya ceramah pun tidak mesti lama-lama ini, karena ini sudah menggambarkan bagaimana bentuk kecintaan kita terhadap Palestina. Ini perlu kita syukuri, patut kita sambut ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang begitu istimewa di bulan suci ini, bisa kita langsung bertemu bersama salah satu warga Gaza, saudara kita, para pejuang kita. Kalau tadi kata Bapak RW, orang-orang ataupun para pejuang yang mengangkat izzah Islam ya, dimana saat ini Islam Masya Allah sedang diuji gitu ya, muslimin diuji, tetapi dengan hadirnya para pejuang Palestina banyak sekali orang-orang yang termotivasi untuk masuk Islam dari barat berbondong-bondong karena melihat perlakuan ya para pejuang, para tentara Palestina ini memperlakukan para tawanan itu sangat baik sekali, mencerminkan akhlak Islam yang mulia, akhlak Islam yang sangat indah, sehingga banyak sekali orang yang masuk Islam dan tertarik untuk menjadi bagian dari Islam ini. Jadi saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang begitu luar biasa ini. Semoga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, apalagi bersama dengan hadirnya Syekh Anas. Jadi saya perlu ceritakan sedikit, Syekh Anas ini beliau adalah warga Gaza asli, nama tempatnya itu Jabaliyah. Itu yang nyaris kotanya ataupun lingkungannya itu memang habis total. Jadi habis, hancur, terkena bom. Itu kebetulan rumah beliau ini dekat dengan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Jadi Indonesia ini punya rumah sakit di Gaza, besar rumah sakitnya. Dan rumah beliau itu bertetanggaan dengan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Tapi sayang sekali rumah sakit kebanggaan di Indonesia ini sekarang hancur luluh lentah, tidak tersisa. Oleh karena itu, mari pada hari ini kita bangun kembali kota Gaza. Mari kita bangun kembali senyuman orang-orang Palestina. Mari kita bangun kembali masa depan Gaza untuk yang lebih baik, insya Allah. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Pak RW, mari kita siapkan yang disampaikan oleh Bapak DKM, kita siapkan infak terbaik kita, karena mudah-mudahan dengan infak itu yang akan menjadi wasilah keberkahan hidup kita semuanya. Kita punya hajat, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, maka salah satu wasilahnya, salah satu pelantarannya adalah dengan infak dan sedekah terbaik kita. Insya Allah akan Allah kabulkan segala hajat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair kepada Ustadz Imam atas sambutannya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kelancaran atas setiap urusan beliau. Baik, acara selanjutnya, acara puncak, yaitu ceramah oleh Syekh Anas, Syekh Anas Muhammad dari Palestina. Kepada beliau dipersilakan. Insya Allah langsung saja kepada Syekh, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
والصلاة والسلام على خير من صلى وقام نبينا العدنان من كان للمستضعفين أخا ورحيما. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أما بعد، سنتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن فضل فلسطين وعن فضل المسجد الأقصى وعن حال أهلنا وإخوتنا في قطاع غزة. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Syekh hadir di depan kita semuanya. Beliau sangat senang sekali bisa hadir, bisa bertatap muka. Berterima kasih atas penyambutan yang begitu hangat. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini beliau akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Palestina, dan juga akan beliau kisahkan atau ceritakan sedikit tentang kondisi saudara kita yang ada di sana. Nah, ففي قبل أن نبدأ بهذه الفضائل لابد أن نعبر عن شكرنا بداية بهذا الشعب الطيب المبارك، شعب إندونيسيا الشقيق لأهله في قطاع غزة، أهله المستضعفين هناك. وثانيا نعبر عن شكرنا الجزيل لرئيس هذا المسجد وهذا الحي. وثالثا لإخوتنا الداعمين والمشاركين في الأعمال الخيرية. Beliau menguatkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid, juga pemerintahan yang ada, RT RW, dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah dan selalu memberikan dukungan dan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Beliau mewakili bangsa Palestina, mewakili orang-orang Gaza. Beliau mengucapkan terima kasih dan salam buat kita semuanya. Nah, ففي رحلة الإسراء والمعراج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة المشرفة إلى المسجد الأقصى، وهي قبة الصخرة بوابة السماء، وهي أقرب مسافة بين السماء والأرض. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها، وثم عرج منها مع الملك جبريل على دابة تسمى دابة البراق. عرج منها إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فقال جبريل عليه السلام يا محمد إذا اقتربت اخترقت، يعني إذا اقتربت مر إلى العرش. وأنا عن جبريل إذا اقتربت احترقت. Ya, jadi beliau membacakan sebuah ayat tadi ya dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana kita ingat ini adalah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika disebutkan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita mengingatkan di mana di situ ada peristiwa penting yang Allah bukan hanya mengingatkan tentang kewajiban sholat, tetapi bagaimana hubungan yang sangat penting antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Dari Palestina itulah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Jadi Palestina ini sangat memiliki peran yang sangat penting di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nah, wa thumma nazala ma'al malak Jibril alaihi salam إلى المسجد الأقصى إلى حائط ربط عنده الدابة فسمي بحائط البراق عند المسلمين. وهذا ما يحاربه هذا العدو اليوم. فهناك الاحتلال الصهيوني الغاشم يسميه بحائط المكة احتكارا وغيظا بالمسلمين
فيأتون بكتاب التوراة وهو حتى كتاب تحرف وبدلوا فيه ما بدلوا، يأتون بهذا الكتاب ويبكون عند هذا الحائط وحتى يمنعوا المسلمين من رؤيته وزيارته. Ya, ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, beliau menunggangi atau menaiki apa namanya, Bu? Buraq. Ya, buraq ini kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikatkannya kendaraan tersebut di satu tempat, satu tembok, maka disebut tembok tersebut jadi tembok buraq gitu. Haitul Buraq. Itu adalah warisan ataupun dinamakan langsung oleh baginda Rasulullah. Tetapi saat ini, hari ini, tembok tersebut atau bagian terpenting dari Masjid Al-Aqsa tersebut diambil alih oleh Zionis Yahudi. Maka diambil dan diganti tempat yang tadinya Haitul Buraq atau tempat mengikatkannya kendaraan buraq itu, diganti sekarang namanya jadi tempat atau tembok ratapan. Kalau ibu pernah mendengar tembok ratapan, itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi yang tadinya adalah milik umat Islam. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعهم في هذا المسجد المبارك، وحتى أنه ورد عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو من مواليد غزة، ورد عنه أنه كان يحب الاعتكاف في المسجد الأقصى، حتى لما سئل عن ذلك ونحن جميعا نعرف أن المسجد الحرام الصلاة ب100,000 صلاة، والمسجد النبوي ب500,000 صلاة، والمسجد الأقصى ب1000 صلاة. حتى لما سئل عن ذلك قال: أحب أن أشعر أن في كل زاوية وفي كل مجلس هنا كان نبي أو رسول. Dan juga di antara keistimewaan ya Masjid Al-Aqsa dan Palestina ini, Nabi setelah turun dari Sidratul Muntaha kemudian melaksanakan sholat subuh. Di dalam sebuah riwayat sholat subuh berjamaah bersama para nabi dan rasul. Jadi di situ, jadi tidak ada tempat yang Allah kumpulkan para nabi dan rasul kecuali di Masjid Al-Aqsa. Kemudian Palestina ini juga melahirkan seorang tokoh alim ulama yang sangat terkenal, yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i adalah orang Gaza. Beliau lahir di Gaza, beliau juga sering itikaf di Masjid Al-Aqsa, dan banyak sekali keutamaan dan keistimewaan Masjid Al-Aqsa. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعلم بهذا اليوم: ستجندون جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. الشام هي ما حول فلسطين، هي الأرض المباركة. فلما سأله عبد الله: مع أي نذهب يا رسول الله؟ فقال: عليكم بالشام، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. Ya, dan juga kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa negeri Syam ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sanalah syariat jihad selalu dikumandangkan, selalu ditegakkan. Karena Rasulullah pernah menganjurkan kepada para sahabat, maka hendaklah kalian senantiasa untuk berjuang, senantiasa memiliki perhatian kepada negeri Syam. Mana itu negeri Syam? Yaitu Palestina dan sekitarnya. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير رباطكم عسقلان، خير رباطكم عسقلان. الرباط هو الجهاد، من هذا اسم المسجد اسم المجاهدين، يعني المرابطين. وعسقلان أيها الأحباب هي على حدود غزة، عسقلان على سواحل غزة. هناك يرابط المجاهدون، يضحون بأموالهم وأنفسهم ووقتهم في سبيل هذا الدين، يدافعون عن أمة الإسلام كاملة. هذه غزة مساحتها صغيرة جدا، 365 كيلومتر مربع، ربما أكبر من هذا الحي بقليل، لكنها تدافع عن أمة الإسلام بأكملها. Dan juga Gaza ini adalah, kalau di dalam sebuah hadis diceritakan oleh Rasul, yaitu sebaik-baik tempat berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah di Asqalan. Di mana Asqalan itu? Asqalan itu adalah di Gaza. Jadi tempat berjihad
salah satu ya syariat jihad yang masih sampai sekarang dilakukan yaitu di Gaza. Jadi tadi beliau menyebutkan sama seperti masjid ini ya, Al-Mujahidin gitu ya. Maka di Gaza ini senantiasa dikumandangkan ataupun dilaksanakannya syariat jihad. نعم كثير منا ما يرغب بمواصلة أهلنا هناك يقول ماذا في يدي أن أفعل يعني ماذا أستطيع أن أفعل نقول له اسمع حديث ميمونة وهي مولى رسول الله وليست زوجته مولاه وجاريته قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر أن يحشر الناس يوم القيامة فيه وكما ذكرنا أنه بوابة السماء فقال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه أي اذهبوا فصلوا فيه. Ya. Beliau menyampaikan salah satu hadis yang cukup panjang tentang arahan ataupun fatwa dari Rasulullah kepada umat Islam yang pada saat itu ditanyakan oleh Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasul, berikanlah fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Apa yang harus aku lakukan untuk Palestina, untuk Gaza, untuk Masjid Al-Aqsa? Maka Rasul menjawab, datangilah Masjid Al-Aqsa dan sholatlah di Masjid Al-Aqsa. Kemudian berikanlah hadiah terbaik untuk Masjid Al-Aqsa dan Palestina. نعم وكانت البلاد آنذاك حرب فنحن الآن لا نستطيع الذهاب والصلاة في هذا المسجد يعني نطبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا نفعل اسمع قال فلما سألته وكانت البلاد آنذاك حرب قال أرسلوا بزيت يسرد في قناديله حتى قال العلماء هذا حث وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال ما أعطانا ربنا من أموال على إرسال ما نقدر هناك وتكون إن شاء الله بمثابة الصلاة فيه. Ya, jadi bagi orang yang belum mampu berjihad secara langsung atau berjuang menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa atau belum bisa datang ke Masjid Al-Aqsa, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pahala yang sama? Maka kirimkanlah hadiah terbaik. Maka berikanlah infak terbaik walaupun hanya setetes minyak, yang mana dengan minyak tersebut maka menjaga lampu-lampu Masjid Al-Aqsa tetap menyala. Barang siapa yang mengirimkan hadiah tersebut maka pahalanya sama dengan orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa dan sholat di Masjid Al-Aqsa. نعم ويقول ربنا تعالى فإن استنصروكم في الدين قال فعليكم النصر فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وهذا واجب يا أحباب هذا أمر من الله ليس خيارا نصرة إخواننا في غزة ليس خيارا مطروحا عندنا يعني أنا ممكن أن أنصر هؤلاء بل واجب على كل مسلم ومسلمة أن تنصر غزة وتنصر المسجد الأقصى بما تقدر عليه ولو بأبسط ما لديه. Oleh karena itu ya, dengan segala kondisi kita yang berbeda-beda, dengan kemampuan kita yang berbeda-beda, maka tetap menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita untuk membantu Palestina. Maka kita berikan apa yang kita mampu, berikan apa yang kita bisa untuk membantu saudara-saudara kita di sana. نعم ولا يخفى علينا حال أهلنا في غزة بعد أن قطع هذا العدو الصهيوني بعد أن قطع نتنياهو لعنة الله عليه قطع الكهرباء والماء وأجاع أهل غزة لأنه يعلم أن المسلم يحمل كفه على روحه لا تهمنا الموت فنحن نحب الشهادة كما يحب أعداؤنا الموت فاستخدم أسلوب التجويع أسلوبا قذرا حقيرا ممنهجا فأغلق المعابر وغدر حتى بالهدنة. نعم Ya, sebagaimana kita ketahui kondisi Gaza saat ini ya, berbagai cara yang dilakukan oleh Israel untuk membumi hanguskan, mengusir saudara-saudara kita di sana. Ada dengan cara blokade ya. Gaza ini kan diblokade berpuluh-puluh tahun, mereka sangat kesulitan.
tidak ada makanan, tidak ada minuman, obat-obatan sangat terbatas, bahkan listrik pun hanya nyala beberapa jam saja dalam sehari. Gitu. Jadi banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Palestina untuk menghancurkan saudara kita. نعم وفي الحي المجاور لحينا تلقيت هذا الخبر ليلة أمس كما نحن مجموعون الآن مثل هذا المجلس كانوا مجموعون لكن ليحصلوا على طعامهم صائمين في هذا الشهر الكريم ليحصلوا على لقمة ليفطروا فيها فأتى طائرات الاحتلال وضحت ب8 شهداء ضحت بأطفال لم يبلغوا ما ذنب هؤلاء الأطفال فاليوم أيها الأحباب هنا نحن نضحي بأدنى ما لدينا نضحي في هذا الشهر الكريم نضحي بالمال وهو أقل شيء عندنا نعم Ya. Jadi banyak sekali ya, walaupun kondisi saudara kita di sana sedang genjatan senjata, sekarang kondisinya sedang genjatan senjata. Tetapi Israel ini adalah sebagaimana kita ketahui, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa beringkar. Mereka mengingkari janji-janji mereka. Mereka langgar perjanjian yang sudah dibuat dalam kesepakatan. Beberapa waktu lalu kemarin ya, itu ada yang sedang berkumpul seperti ini, dibombardir ya. Mereka sedang menunggu iftar, dibom sampai meninggal semuanya. نعم ونختم هذا اللقاء المبارك بالشكر للمرة الثانية لهذا الشعب الطيب المبارك فصداقتنا ليست بجديدة بل هي صداقة منذ الأزل صداقة هذا الشعب الطيب معنا ومع أهلنا في غزة نعم نشكركم على هذا الدعم المبارك واسم إندونيسيا في غزة يتكرر هناك كثيرا مستشفيات إندونيسيا مساجد إندونيسيا هدمها الاحتلال ونحن نرد عليه ونقول هذا الشعب العظيم سيبنيه مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terakhir yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga beliau membawa nama bangsa Palestina dan Gaza ya, menaruh harapan yang besar kepada bangsa Indonesia untuk selalu bersama-sama, untuk selalu jangan meninggalkan orang Palestina sendirian untuk berjuang. Jadi kebaikan ini, dukungan ini, bantuan ini harus terus kita istiqomahkan, harus terus kita lanjutkan agar senantiasa saudara-saudara kita mendapatkan dukungan dan kebaikannya insya Allah. Jadi apa yang sudah dibangun oleh kita ya, baik itu rumah sakit, masjid yang sudah hancur saat ini, insya Allah kita akan membangunnya kembali. Jadi mari dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, rasanya cukup tinggal aksi nyatanya ya, tinggal aksi nyatanya. Tadi sudah ya panitia ya, udah semuanya Pak, Ibu udah belum? Ada yang belum? Ibu-ibu belum? Yuk mari kita berikan infak terbaik kita kumpulkan, silakan boleh sekali lagi. Bismillah ya, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala infak terbaik kita, berapapun nominalnya, berapapun jumlahnya, kita saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa itu yang kita keluarkan, baik yang merah, baik yang biru ataupun yang warna apapun, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika Allah bertanya apa yang telah engkau lakukan untuk Palestina, maka kita bisa menjawab, ya Allah, kemarin tanggal 16 di Masjid Ada-Syekh dari Palestina, saya sudah berkontribusi, saya sudah memberikan infak terbaiknya. Jadi insya Allah pada hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya dukungan kita di hadapan Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi silakan sekali lagi, bagi yang belum boleh dibantu panitia ya. Bantu ya. Silakan. Saya boleh menambahkan sedikit. Perlu kami sampaikan jemaah sekalian kepada Allah warga RW 09,
Kita berterima kasih hari ini sudah di tengah-tengah kita. Biasanya kita selama ini di masjid ini pun sudah terbiasa untuk ada aksi peduli dengan saudara perjuangan kita, saudara dari Palestina. Tetapi kita bersyukur ya, hari ini, sore ini di momen Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita bisa berjumpa langsung dengan salah satu duta mujahid kita, duta pejuang kita. Maka satu hal yang ingin kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengar Gaza adalah duta jihad bagi kaum muslimin. Allahu Akbar. Kita yang hari ini hanya bisa menyaksikan di layar televisi, jangan hanya kita menonton, tetapi buktikan lewat doa kita, lewat rizki, lewat kemampuan apapun yang dititipkan kepada kita. Maka satu hal, jangan niatkan sedekah. Ini yang mau saya ingatkan. Jangan niatkan sedekah untuk saudara-saudara kita pejuang Palestina. Sedekah itu dari sedekah itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu namanya sedekah. Kita dengan saudara kita di Palestina itu hadiah. Rasulullah SAW bersedia mau menerima hadiah, tapi beliau Rasulullah tidak mau menerima sedekah karena kemuliaan Rasulullah. Begitu pun dengan kemuliaan para pejuang kita di Palestina, mereka tidak layak untuk menerima sedekah, tetapi mereka lebih layak menerima hadiah. Hadiah itu bagi orang yang saling mencintai. Tahabbu, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka buktikan rasa cinta kita kepada saudara kita di Palestina yang menjadi duta jihad kita, yang memelihara eksistensi umat Islam dengan perjuangan, dengan harga diri ini, dengan kita buktikan kita memberi hadiah untuk saudara kita. Niatkan hadiah bukan sedekah. Mari kita berikan yang terbaik. Sudah sampai mana ini? Sudah sampai Sudah sampai mana kotak infaknya, kotak hadiahnya? Mumpung hadir langsung ya Ustaz. Karena selama ini biasanya kami lihat teman-teman, ini hari ini kita langsung kedatangan. Semoga ini menjadi sumber keberkahan untuk rezeki kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita. Insya Allah Ta'ala. Mungkin itu tambahan dari saya. Tadi mana? Sampai mana? Baik. Mungkin nanti mau ada sedikit, ada ini hadiah Al-Quran bagi pada ketua masjid. Ya, jadi ini kami dari rombongan dari Syekh ini membawa salah satu hadiah. Yang pertama akan diberikan kepada perwakilan, mungkin mau siapapun silakan, kepada DKM. Ini nanti juga bukan hanya kepada DKM, tetapi kepada yang siap untuk terus mendukung Palestina, maka akan mendapatkan Quran ini. Qurannya mungkin terbatas, nanti kita akan berikan lelang kebaikan gitu ya. Kalau sekarang Syekh mungkin lo sama tutilahu kepada siapa? Ustadz Wawan, silakan boleh. Ada yang moto silakan boleh. Jazakumullah khairan. Taslim. Ya, Al-Quran khusus cetakan ataupun cover Palestina, insya Allah ini adalah hadiah dari kita, dari Syekh kita untuk kenang-kenangan kepada Masjid Al-Mujahidin. Ada yang siap menerima hadiah lagi? Boleh. Jadi ini Al-Quran ini kita berikan, mohon maaf karena terbatas juga ya, insya Allah. Jadi ini kita akan bagi yang siap berdonasi gitu ya. Bagi yang siap berdonasi dengan nominal memang beda-beda gitu ya. Bisa hari ini langsung cash, bisa besok, bisa silakan disesuaikan dengan kemampuan dan kesempatannya. Tidak mesti hari ini, tidak mesti cash, bisa ditransfer atau sesuai dengan kemampuan. Ada yang siap? Kita mulai dulu dari nominal 1 juta rupiah dulu. 1 juta rupiah bisa cash, bisa besok, bisa beberapa waktu yang akan datang, silakan disesuaikan dengan kemampuan. Ada yang siap? Ada yang siap? Ada yang ingin memberi hadiah buat Palestina dengan nominal 1 juta rupiah. Wah, diawali dengan Bapak Air, Masya Allah. Ya, luar biasa. Mubasyarah. Allahu Akbar. Ya.
Jadi tidak mesti hari ini adalah niat baik kita, Masya Allah. Nanti cukup dituliskan namanya, nomor HP-nya, alamat, nanti kita kasih nomor rekening. Jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan dan kapanpun. Bisa 1 kali, bisa 2 kali dicicil juga bisa. Silakan, silakan disesuaikan dengan kemampuan. Ada lagi? 1 juta. Oh enggak, 1 juta aja. Enggak, 1 juta. Mau lebih pun silakan. Disesuaikan. Ini apa namanya standar dari kita. Ada lagi yang siap? Ibu bapak? Ada. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Kalau boleh kita langsung saja Bu, yang siap bapak-bapak kita langsung foto bersama. Kita niatkan hadiah terbaik kita. Tidak mesti hari ini. Insya Allah Allah yang akan membayar, Allah yang akan melunasi niat baik kita. Insya Allah. Ada lagi? Udah dapat 2 nih. Bapak-bapak, alhamdulillah, Masya Allah. Kita dapat duta yang ketiga, ya, Insya Allah. Insya Allah. Silakan maju ke depan. Dibantu oleh panitia, dicatat namanya, silakan. Alhamdulillah. Kita sudah dapat 3 orang duta Palestina dari Masjid Al-Mujahidin ini. Ada lagi yang ingin mengikuti? Kita niatkan, kita berikan apa namanya hadiah terbaik ini. Kita memiliki apapun ya, kapanpun silakan. Kita memiliki hajat, kita memiliki keinginan, bisa juga ini sebagai wasilah. Ya, ada lagi Ibu, Bapak, Bismillah, yang ingin memberikan hadiah terbaiknya, Masya Allah, silakan Pak. Ayo kita berikan, mumpung ada saudara kita yang ada di Gaza, silakan. Masya Allah. Oh, sama siapa Pak? Anak. Nanti di data di sana. Masya Allah. Kita dapat yang kelima ya, Masya Allah. Masya Allah. Syekh, tutilahu. Masya Allah. Fadhal. Lihat Pak di sana Pak. Masya Allah. Ada lagi? Ada di belakang, Masya Allah. Ibu-ibu silakan boleh Bu ke sebelah sini. Ini bentuk kepedulian kita dengan Palestina. Ada di belakang ini. Bapak siapa? Ayo suami dari ibu itu boleh maju. Kepada saudara kita di Palestina melalui kasih Palestina yang boleh. Alhamdulillah sudah ada ibu-ibu. Anas yang hadir, Syekh Anas yang hadir di sini. Ibu Amma, sahabat, tapi saya tengahin tidak. Luar biasa sekali ya, antusias ini. Jazakallah khairan katsir pada semuanya. Kalau kita belum bisa bersiap, Satu lagi Ustaz, dengan murid nanti dicatat. Masih ada itunya nggak bisa bantu nyatatannya nggak? Kepada Ibu RT boleh. Pada Ibu RT 02 11 Maniar sudah Masjidnya juga Allah kasih. Kalau kami persilahkan untuk hadir, masih ada? Masih ada, Masya Allah. Siapa? Dengan Umi siapa? Ada ya. Sahabat belajar. Yang belum masih ayam mungkin atau dibantu. Ada. Itu Bapak itu. Umi yang mengingatkan Allah memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Umi Adel namanya, tolong didata. Dicatat. Umi Adel mau persilahkan. Kami tambahkan sedikit dari firman Allah. Kita orang Islam itu di Indonesia itu sangat bermurah hati. Selama ini kita melewati jalur apapun aja percaya. Betul. Kalau kita selama ini sudah dinyatakan Bismillah, kalau beda niat, Insya Allah tetap sampai. Insya Allah. Tetap sampai kepada Allah. Satu hal yang ingin saya pesan kepada semuanya, kalaulah kita tidak mau berjihad dengan jiwa dan raga kita. Ya. Kalau kita nggak mau berjihad dengan jiwa dan raga kita, setidaknya kita buktikan kepada Allah bahwa kita punya komitmen jihad dengan amwal kita. Betul. Bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjihad dengan harta dan dengan jiwa kita. Saya teringat bagaimana Utsman Ibn Affan ketika beliau tidak berangkat jihad, tapi hartanya yang berangkat. Bagaimana beliau tidak berangkat jihad secara fisik, tetapi hartanya yang berangkat untuk mensponsori jihad, maka insya Allah kita mendapat pahala seperti pahala orang berjihad. Silakan. Semoga Allah memberkati dengan rezeki yang berkah dan bisa, boleh. Iya, bebas silakan. Ada nomor, nanti dikasih nomor rekeningnya. Pokoknya kan sama kasih Palestina nanti ke belakang beliau.
Masih ada Al-Qurannya? Masih ada Al-Quran, masih ada. Ini tinggal berapa lagi nih? Pak Dekan, monggo. Kesempatan kita untuk memberikan kalau kita orang yang siap berjihad di jalan Allah lewat sebagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Sini, sini. Kak, mending di tengah, nanti disuruh yang ini ke sini biar pada maju, yang belum di tengah tuh, di tengah biar ini. Kita mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang Allah uji dengan ujian keimanan yang luar biasa berat kepada kita. Mohon maaf yang sudah mendapatkan Al-Quran boleh maju lagi, ditulis namanya tadi, belum didata namanya, boleh di sebelah sini, nanti dibantu oleh tim untuk menuliskan namanya. Yang belum boleh silakan, masih ada. Ayo yang masih mau maju dan yang tadi sudah dapat Al-Quran silakan nanti didata oleh tim kita, tuliskan namanya dan nomor HP-nya, silakan. Ibu-ibu yang belum lagi boleh, masih ada 4 lagi ini terakhir. Kita akan habiskan insya Allah menjadi hadiah terbaik kita. Ibu silakan Bu. Semoga Allah berikan keberkahan. Tinggal 3 lagi ibu-ibu, bapak-bapak, tinggal 3 lagi Al-Quran. Kita akan berikan infak terbaik kita, silahkan. Jangan kita sia-siakan, apalagi di hadapan saudara kita yang dari Palestina ini. Ada lagi Bu, Bapak? Bismillah. Ya, ini adalah bagian dari apa kalau intubus sodakoh. Jadi sodakoh itu atau hadiah itu bisa kita perlihatkan bukan untuk tujuan ria ataupun membanggakan diri, bukan, tapi ini menjadi syiar, ya, syiar. Jadi ketika beliau nanti kembali lagi ke Palestina, ternyata luar biasa, masih banyak sekali dukungan ataupun perhatian dari orang Indonesia. Jangan pernah memvonis hati orang, karena amalan hati itu masing-masing. Tetapi kenapa dalam Islam itu diperbolehkan infak dengan tersembunyi atau terang-terangan? Ketika dengan terang-terangan itu membawa dampak lebih besar, maka itu diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk syiar dan penyembahan. Insyaallah. Ini 3 lagi terakhir, ibu-ibu yang di belakang masih ada, bapak-bapak yang belum, silakan. Itu yang ibu-ibu yang di samping boleh juga, silakan. Ini akan menjadi kenang-kenangan terindahnya untuk kita semuanya nanti menjadi sebuah saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo jangan ragu lagi, kita berikan di kesempatan di doa-doa di waktu mustajab doa ya. Sebentar lagi kita bisa memunajatkan doa-doa terbaik kita, dengan salah satunya dengan menginfakkan terbaiknya. Ada lagi Pak? Tinggal 3 lagi, siapa ini yang mau mengambil? Masya Allah. Barakallah. Ada lagi? Ini tinggal 2 lagi nih, 1 lagi ini. Terakhir, ayo Bapak Ibu. Ya, kesempatan terbaiknya. Silakan. Allahu Akbar, sudah habis nih. Itu Ibu satu lagi. Ibu ya, satu lagi. Boleh. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Masya Allah. Boleh? Ini dipoto dulu Pak ya. Yang sudah silakan boleh tuliskan namanya di panitia, nama, nomor HP silakan dibantu ditulis oleh tim kita, insya Allah. Ini yang terakhir Syekh, akhir Syekh. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz, luar biasa ini. Ihtimamnya, perhatiannya luar biasa sekali ini. Alhamdulillah, ini akan menjadi contoh terbaik. Jangan tabu ya, di zaman Rasulullah pun seperti ini. Kalau mau berjihad, berjuang, siapa yang ingin berinfak dengan harta terbaiknya, maka berdirilah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, semuanya berdiri untuk memberikan contoh terbaik. Dan di sini insya Allah kita menjadi duta-duta Palestina. Ya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, ketika Rasul mau berangkat jihad itu dilelang kepada para sahabat. Ya. Nah, ada yang mau nyumbang apa? Ada yang mau nyumbang betul. kuda, menyumbang unta, menyumbang, ayo silahkan. Nah, kita seperti itu, semoga harta kita mewakili kita untuk bertanggung jawab insya Allah bahwa kita ikut berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah atas kezaliman orang-orang kufar. Orang Zionis Allah. Terus Ustadz katanya kalau saya tidak mengambil Quran boleh tidak dipoto dengan Syekh?
Boleh tidak ibu-ibu? Boleh. Ya silakan. Nanti mungkin diatur ya. Apakah seperti apa posisi di fotonya supaya semua mendapatkan bagiannya gitu. Kalau satu-satu kayaknya nggak keburu ya mungkin. Ada sesi foto bareng ya? Together. Boleh misalkan dengan ibu-ibu dulu, saya duduk sebelah sana, nanti dengan bapak-bapak dan anak-anak juga bisa diatur, silakan. Ya, ini mungkin Ustadz karena dari kita sudah maksudnya kami mengucapkan terima kasih Ustadz. Sekali lagi mudah-mudahan perjuangan kita semuanya, doa kita semuanya, hadiah terbaik kita, sedekah terbaik kita ini akan menjadi penyemangat ya, karena kalau bukan dari kita dari siapa lagi ya. Kalau bukan dari kita dari siapa lagi, mereka akan menyambung kehidupan para pejuang-pejuang Palestina di sana. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan pahala terbaik dan Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita ahli surga yang akan menyelamatkan kita dan yang akan mengajak kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum